Hai, jumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah bersama Mr. Hakim yang mengajar masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap negara yang baru merdeka selalu akan muncul dua kubu, yaitu negara yang mendukung dan negara yang menolak. Begitupun Indonesia. Pasca proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 memancing reaksi Belanda untuk menolaknya. Hal ini disebabkan karena Belanda ingin menguasai kembali daerah jajahannya yang direbut oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Lalu, negara mana saja yang mendukung kemerdekaan Indonesia? Apa yang dilakukan negara lain agar Indonesia diakui sebagai negara merdeka? Apakah PBB berperan dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia? Sejumlah pertanyaan tersebut akan kita bahas satu persatu. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Dan secara de jure pada tanggal 10 Juni 1947 setelah ditandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia. Adapun tindakan yang dilakukan Mesir sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, memboikot barang-barang buatan Belanda. Yang kedua, pemutusan hubungan diplomatik. Ketiga, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di dunia Arab terhadap kapal dan pesawat milik Belanda. Dan yang terakhir, pembentukan tim kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Dua peristiwa tersebut menyebabkan negara-negara Arab satu persatu mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara yang kedua mengakui kemerdekaan Indonesia adalah India. Negara ini secara historis memiliki hubungan yang baik sejak dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Hubungan baik tersebut tetap terpelihara hingga sekarang. Hal ini dapat dibuktikan ketika Indonesia mengirimkan bantuan beras kepada India sebanyak 500.000 ton di masa pemerintahan Sultan Syahrir. Dalam keterangan surat pribadi Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, menyatakan bahwa India sangat terharu oleh kiriman beras dari Indonesia, yaitu waktu Indonesia sendiri menghadapi kesusahan. Lalu, bentuk dukungan yang dilakukan India terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, mengecam tindakan Belanda pada agresi militer Belanda 1 dan 2 di Indonesia. Hal itu menyebabkan masalah tersebut dibawa ke sidang Dewan Keamanan PBB, yang pada akhirnya PBB memutuskan untuk mendesak Belanda menghentikan agresinya di Indonesia. Selain itu, India juga mengadakan konferensi inter-Asia di New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari 1949, yang salah satu keputusannya mendukung kemerdekaan Indonesia. Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia selanjutnya adalah Australia. Latar belakang dukungan Australia pada kemerdekaan Indonesia dimulai saat Partai Buruh menguasai pemerintahan. Para buruh yang mendengar telah berdiri negara baru bernama Indonesia lantas memberi dukungan berupa aksi mogok dan protes yang dikenal dengan istilah peristiwa Black Armada. Aksi tersebut menjadi headline di surat kabar setempat. Pemerintah Australia kemudian berbalik arah, yang semula mendukung Belanda, kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia. Bentuk dukungan tersebut dapat dilihat dalam keterlibatan Australia pada Komisi 3 Negara, di mana Indonesia pada waktu itu diwakili utusan Australia bernama Richard Kirby. Selain itu, pemerintah Australia juga memberikan bantuan untuk memulangkan 1.400 tawanan Belanda ke Indonesia. Hal ini tentu disambut baik oleh pemerintah Indonesia karena semakin banyak negara dunia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dan tentunya akan berpengaruh pada penentuan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, peran PBB dalam proses pengakuan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah menjamin hak asasi manusia. Hal tersebut juga mencakup dari hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa terpengaruh atau tekanan dari negara lain. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB terkait dengan masalah Indonesia Belanda, yaitu yang pertama, mendesak untuk melakukan gencatan senjata. Yang kedua, membentuk Komisi 3 Negara pada saat agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian membentuk UNCI pada saat agresi militer Belanda yang kedua. Dan puncak peran PBB dalam kemerdekaan Indonesia adalah ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 28 September 1950.
Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.